Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul mengisi SPT PPH Pasal 21 dan Pasal 26. A. Pengertian SPT PPH Pasal 21. SPT PPH Pasal 21 adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan oleh pemberi kerja untuk melaporkan pajak, penghasilan atau PPH yang telah dipotong dari penghasilan karyawan atau pihak lain yang menerima penghasilan, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. SPT PPH Pasal 21 ini memuat informasi mengenai jumlah penghasilan bruto, potongan pajak, dan setoran yang telah dilakukan selama 1 tahun pajak. Langkah-langkah mengisi SPT PPH Pasal 21. 1. Persiapkan data dan dokumen. Sebelum mengisi SPT PPH Pasal 21, pastikan Anda telah mempersiapkan data dan dokumen berikut, yaitu data karyawan meliputi identitas karyawan, NPWP, status pernikahan, dan jumlah tanggungan. Penghasilan karyawan meliputi gaji tunjangan, bonus, honor, serta potongan lainnya. Bukti pemotongan meliputi bukti pemotongan yang sudah dilakukan terhadap PPH 21 selama tahun berjalan dan bukti setoran pajak atau SP atau e-billing. Meliputi bukti bahwa PPH Pasal 21 yang sudah dipotong telah disetor ke kas negara. 2. Masuk ke DJP Online dengan cara mengakses situs DJP Online, lalu buka situs resmi DJP Online di https://djponline.go.id dan masukkan NPWP password dan kode keamanan untuk masuk ke menu EBUPOD. 3. Masuk ke menu EBUPOD atau ESPT masa PPH 21. Jika perusahaan Anda diwajibkan menggunakan EBUPOD, maka menu ini akan tersedia. EBUPOD adalah aplikasi khusus untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPH 21. 4. Input data SPT masa PPH Pasal 21. Pilih tahun pajak dan masa pajak, lalu masukkan data karyawan dan jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan setiap bulan termasuk tunjangan dan bonus, lalu masukkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status karyawan dan hitung penghasilan kena pajak atau PTKP. Setelah itu memasukkan penghasilan bruto lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari bruto dengan maksimal 6 juta per tahun. 5. Buat bukti pemotongan PPH 21 dengan memasukkan informasi tentang pemotongan pajak pada tiap karyawan dan sistem akan menghasilkan bukti pemotongan PPH Pasal 21 yang bisa diunduh dan dicetak. 6. Isi detail pembayaran PPH. Jika sudah memotong dan menyetorkan PPH Pasal 21, masukkan detail pembayaran seperti kode billing dan nomor SSP atau surat setoran pajak. 7. Validasi dan submit SPT. Periksa semua data yang telah diisi, pastikan tidak ada kesalahan, lakukan validasi terhadap SPT yang akan dilaporkan. Sistem akan memberikan notifikasi jika ada kesalahan atau kekurangan data. Setelah semua benar, submit SPT melalui sistem e-filing. 8. Unduh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Setelah berhasil submit, Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa SPT telah dilaporkan ke DJP. Simpan BPE ini sebagai bukti pelaporan yang sah. Sanksi keterlambatan jika pemberi kerja terlambat menyampaikan SPT PPH Pasal 21 atau tidak melaporkan sama sekali, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu denda keterlambatan penyampaian SPT masa sebesar 100.000 per SPT, denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan sebesar 1 juta per SPT. B. SPT PPH Pasal 26. SPT PPH Pasal 26 adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan untuk melaporkan pajak, penghasilan atau PPH yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. PPH Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia seperti dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, dan penghasilan lainnya yang bersumber dari Indonesia. Langkah-langkah mengisi SPT PPH Pasal 26. 1. Persiapkan dokumen, yaitu daftar penghasilan bruto dan bukti pemotongan untuk setiap wajib pajak luar negeri dan bukti setoran pajak yang telah disetorkan ke kas negara. 2. Login ke DJP Online, masuk ke situs DJP Online menggunakan NPWP dan password. 3. Isi formulir SPT dengan memasukkan data identitas pemberi penghasilan dan wajib pajak luar negeri dengan rincian penghasilan yang jumlah pajak yang telah dipotong. 4. Kirim SPT. Setelah semua data benar, kirim SPT melalui e-filing dan simpan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai arsip. Sanksi keterlambatan.
Jika pemotong pajak terlambat melaporkan atau menyampaikan SPT PPh Pasal 26 atau tidak menyetorkan pajak yang dipotong, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan antara lain sanksi administrasi denda, yaitu denda keterlambatan penyampaian SPT masa PPh Pasal 26 adalah sebesar 100.000 per SPT. Sanksi bunga keterlambatan setor berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal jatuh tempo. Bentuk laporan SPT PPh Pasal 26. SPT masa aktif PPh Pasal 26 ini digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri setiap bulannya. Laporan ini memuat informasi mengenai pihak yang menerima penghasilan, jenis penghasilan jumlah bruto, serta pajak yang telah dipotong dan disetorkan. Baik, segitu dulu presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.